Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 10 Maret 2022, berjudul Dia akan membersihkan kita. Ayat intinya terdapat di dalam Yehezkiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia akan membersihkan kita, sebagai petunjuk bagi kita agar dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya, dengan menuruti perkataan nubuatan Yesus yang berkata, barang siapa yang bertahan akan selamat, adalah sebagai berikut. Pertama, cara Dia akan membersihkan kita adalah melalui satu kuasa yang bekerja dari dalam, satu kehidupan baru dari atas yang mengubah kuasa dosa kepada kekudusan. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan kehendak, usaha manusia, dan semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Tetapi di sini, itu semua tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah, namun tiada dapat mengubah hati. Tiada dapat membersihkan sumber kehidupan batin itu. Haruslah ada di dalamnya satu kuasa yang bekerja dari dalam, satu kehidupan baru dari atas, sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu, menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Kedua, cara Dia akan membersihkan kita adalah melalui suatu proses atau cobaan hidup yang menyakitkan, seperti ibarat batu yang dipersiapkan untuk mengisi tempatnya di dalam bait suci surga, yang semula bahkan sukar untuk ditekan ke roda asahan. Cobaan-cobaan hidup adalah alat-alat Allah untuk membersihkan kekotoran-kekotoran dan kekasaran-kekasaran dari tabiat kita. Penebangan, pembentukan, pemahatan, pemolesan, dan pemelituran adalah suatu proses yang menyakitkan, sukar untuk ditekan ke roda asahan. Tetapi batu itu dipersiapkan untuk mengisi tempatnya dalam bait suci surga. Kepada bahan yang tidak berguna, Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang demikian hati-hati dan teliti. Hanya batu-batu berharganya yang dipoles agar dapat membentuk sebuah instan. Ketiga, cara Dia akan membersihkan kita adalah bila mana kita datang kepada Kristus supaya disucikan dengan memohon berkat-berkat serta percaya bahwa kita akan menerimanya sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan kehendak Allah ialah membersihkan kita dari dosa, membuat kita menjadi anak-anak-Nya, serta menyanggupkan kita supaya mendapat satu kehidupan yang suci. Oleh karena itu, kita harus memohon berkat-berkat ini serta percaya bahwa kita menerimanya, lalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita telah menerimanya. Kita mempunyai hak datang kepada Kristus supaya disucikan, dan berdiri di hadapan hukum tanpa rasa malu atau sesal. Keempat, cara Dia akan membersihkan kita adalah bila mana kita senantiasa menyatakan simpati dan kelembutan hati Kristus demi untuk menegakkan suatu tabiat sempurna. Tidak ada orang yang memiliki cita-cita sejati untuk menegakkan suatu tabiat sempurna yang akan gagal untuk menyatakan simpati dan kelembutan hati Kristus. Pengaruh kasih karunia adalah melembutkan hati, membersihkan dan menyucikan perasaan, memberikan kehalusan yang berasal dari surga dan rasa kesopanan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.